kelompok 1 akan menjelaskan pengenalan jaringan komputer. Tolong simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Jendit, NPM 1906111. Saya dari Teknik Informatika C. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahdur Rahmadian Hidayatno dari Teknik Informatika C. NPM 1906698. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jubaida dari Teknik Informatika C NPM 1906696. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer dan sejarah perkembangan jaringan komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan komputer, device, dan virtual machine atau disebut dengan node dengan menggunakan media komunikasi kabel, wire, atau tanpa kabel, wireless sebagai perantara, serta membutuhkan protokol-protokol komunikasi untuk bisa saling berbagi sumber daya seperti software atau data maupun perangkat keras seperti printer dan media penyimpanan. Kemudian sejarah komputer. Pada 1940 di Amerika, dari sebuah proyek pengembangan komputer model 1 ditemukan sebuah konsep jaringan komputer di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Kemudian, pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukanlah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TSS atau Team Sharing System. Maka, untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, mulai nampak beberapa terminal terhubung seperti seri ke sebuah host komputer. Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Kemudian, pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau disebut dengan email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Pada tahun 1972 juga, ikon diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan, meluas keluar Amerika Serikat pada tahun yang sama, yaitu tahun 1973. Dua orang ahli komputer, yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network atau yang disebut Internet. Kemudian, pada tahun 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan surat elektronik dari Royal Signal and Radar Establishment di Melbourne, tahun 1977 sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET, membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Ballowin menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet, atau bisa juga disebut dengan User Network. Tahun 1981, French Telcom menciptakan suatu hal yang baru dengan meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon yang juga berhubungan dengan video link. Kemudian pada tahun 1982 dibentuk TCP atau yang bisa disebut Transmission Control Protocol dan IP Internet Protocol. Sementara itu di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan nama Europe Network atau disingkat menjadi EUNET. Jaringan EUNET ini menyediakan jasa surat elektronik dan newsgroup Usenet. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penamaan domain atau yang disebut Domain Name System (DNS). Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi dari 1000 komputer, bahkan lebih. Tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Pada tahun 1988
Jarkko Oikarinen, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau IRC yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau chatting. Ini merupakan cikal bakal WhatsApp yang ada seperti sekarang. Pertengahan tahun 1990, tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut Clara Clanua atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang saling terhubung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah. Pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman. Dan untuk pertama kalinya, berbelanja melalui internet atau virtual shopping muncul di situs pada tahun yang sama. Yahoo didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator IO. Selanjutnya, akan dijelaskan manfaat jaringan komputer oleh saudara Didin. Terima kasih kepada Pak Rul. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat jaringan komputer. Yang pertama, manfaat jaringan komputer di bidang perusahaan dan organisasi. Perusahaan atau organisasi yang satu berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber daya seperti data pada komputer server atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, arus informasi menjadi lebih cepat. Jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, media komunikasi. Jaringan informasi dalam jaringan komputer bisa berupa email, chat, video conference, dan phone yang memungkinkan kita berbicara layaknya telepon umum atau seluler. Yang keempat, keamanan data. Dari sisi keamanan data, jaringan komputer bisa dijamin hak akses setiap pengguna dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Yang kelima, integrasi data. Data yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa disaling terintegrasi atau satu sama lain seperti data penjualan dan pembelian, data keuangan, dan data lainnya. Yang keenam, efisiensi dan penghematan. Dengan adanya jaringan komputer, perusahaan atau organisasi bisa menghemat agar lebih seperti transportasi dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. Selanjutnya, masyarakat umum. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum adalah adanya jaringan komputer yang memiliki skala yang lebih besar atau istilah yang bisa kita kenal dengan istilah internet. Berbagai pendidikan di internet bisa dimanfaatkan untuk mencari sumber referensi seperti jurnal, makalah, dan referensi di blog melalui website. Akses internet bisa dilakukan di mana saja dan digunakan media seperti komputer, netbook, dan handphone. Fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat internet adalah yang pertama, email, yang kedua, sosial media, yang ketiga, mailing atau forum diskusi, keempat, chatting forum, yang kelima, video conference, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau sering disebut Local Area Network. LAN merupakan jaringan privat sebuah perusahaan yang terbatas hanya dalam skala area perusahaan organisasi tersebut saja. LAN juga sudah berkembang dengan menggunakan media lain selain kabel, yaitu teknologi wireless atau yang bisa dikenal dengan istilah WLAN, wireless WAN. Selain itu, muncul pula teknologi lain yang dikenal dengan istilah VLAN, virtual LAN. Dengan menggunakan teknologi VLAN, kita bisa membangun jaringan komputer tidak dibatasi oleh tempat dan area. Bahkan antara cabang perusahaan dan organisasi yang berbeda lokasi bisa terhubung dalam jaringan LAN dengan adanya teknologi VLAN. Yang kedua, MAN atau sering disebut Metro Area Network. MAN adalah sebuah gabungan dari beberapa jaringan LAN dan ruang lingkupnya berbeda dalam suatu lokasi kota. Areanya bisa mencapai jarak sampai dengan 50 km. Teknologi yang bisa digunakan untuk membangun jaringan MAN antara lain ATM, FDI, Metro Ethernet, dan beberapa juga ada yang menggunakan wireless untuk koneksi antar gedung. Yang ketiga, WAN atau sering disebut Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer
yang mencakup daerah geografis yang luas, sering mencakup sebuah negara, antara negara, bahkan antara benua. Yang keempat adalah internet. Atau interconnected networking. Internet merupakan suatu kesatuan dari seluruh jaringan komputer yang saling berhubung menggunakan standar protokol TCP atau IP untuk menyelami kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Berdasarkan fungsinya juga, jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan client server, merupakan jaringan komputer yang di dalamnya terdapat satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan menyediakan layanan ke setiap komputer client yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Yang kedua, jaringan peer-to-peer, menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain tanpa terbatasi seperti switch. Dengan menggunakan media seperti kabel dan wireless, komputer yang satu dan dengan komputer yang lain bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Berdasarkan distribusi, sumber daya informasi atau data jaringan komputer dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, jaringan terpusat, merupakan jaringan yang terdiri dari komputer client dan komputer server, di mana client mengakses sumber informasi, data berupa file database yang berasal dari satu komputer. Yang kedua, jaringan distribusi, merupakan pembangunan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan client terbentuk sebagai sistem di dalam jaringan tersebut. Berdasarkan media transmisi, data jaringan komputer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jaringan kabel. Wire network merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa kabel yang menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Yang kedua, jaringan nikabel atau wireless, merupakan jaringan komputer yang media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi kabel untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Oke, terima kasih. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dede. Oke, baik, terima kasih saudara Dindin. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif. Percepatan era globalisasi sehingga masyarakat yang berjauhan dan memiliki budaya berbeda, baik negara satu atau negara lain, menjadi seolah-olah sama dan tidak ada batas. Yang selanjutnya yaitu sumber referensi lebih banyak dan arus informasi menjadi cepat. Jarak dan tempat sudah tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan komunikasi, baik di bidang bisnis, pendidikan, pemerintahan dengan cepat. Dampak negatifnya yaitu pencemaran nama baik, pembajakan akun media sosial, pornografi, dan tindakan cracking yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan mendevice website resmi perusahaan atau organisasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.